Anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan. Polda Metro Jaya telah menaikkan status kekasih Mario yang berinisial AGH sebagai pelaku penganiayaan terhadap korban David. Dalam kasus ini AGH dijatuhi pasar berlapis hingga terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Meski menjadi pelaku penganiayaan, namun AGH berpeluang tidak ditahan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Ia pun membeberkan alasan AGH berpeluang tidak ditahan. Keputusan tersebut berdasar usia AGH yang masih di bawah umur yakni 15 tahun. Oleh sebab itu, Hengki mengatakan ada aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang harus ditaati. Sementara itu, ahli hukum pidana anak Ahmad Sofyan juga menjelaskan alasan AGH berpeluang tidak ditahan. Meski dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman pidana 12 tahun penjara, namun Sofyan menyebut AGH tidak wajib ditahan. Bahkan Sofyan menjelaskan akan ada kesalahan jika penyidik menahan AGH. Penyidik baru bisa menahan AGH jika memiliki 3 alasan objektif. 3 alasan itu terkait pelaku melarikan diri, melakukan tindakan pidana lagi, dan merusak barang bukti. Jika nantinya AGH melakukan 1 di antara 3 hal tersebut, barulah penyidik bisa menahan AGH. Tak hanya bebas dari hukuman kurungan, namun AGH juga tidak boleh disebut sebagai tersangka mesti terbukti ikut melakukan penganiayaan terhadap korban. Hal itu dikarenakan AGH masih di bawah umur, sehingga AGH berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku. Anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C Junto 8 pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau 355 ayat 1 Junto 56 subsidiar 354 ayat 1 Junto 56 KUHP lebih subsidiar 353 ayat 2 Junto 56 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 2 Junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Berbeda, jadi perlakuannya berbeda. Ada proses panjang sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku. Ada proses panjang, tadi juga disebutkan oleh Ketua KPAI berdasarkan undang-undang, dia ada hak-hak yang perlu dilindungi. Jadi mohon kepada media untuk melindunginya supaya tidak kebablasan dalam memberitakan, karena dia punya masa depan yang kemudian juga ketika melakukan dugaan tindak pidana itu sifatnya responsif, bukan sesuatu yang direncanakan sebagaimana orang dewasa. Jadi ada perbedaan karakter, jadi tidak boleh dipersamakan antara orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.